Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 165 Pembantaian Pengadilan Dalam. Chu Feng secara pribadi mengantar Chu Yue dan yang lainnya pergi. Baru setelah kereta Chu Yue dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, dia berbalik untuk masuk kembali ke sekolah naga biru. Tepat saat dia melewati pintu masuk sekolah naga biru, sekelompok tetua mengelilinginya. Mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman. Yang terlemah memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam asal dan orang yang memimpin memiliki kultivasi tingkat kedua dari alam asal. Ketika dia melihat Chu Feng, tanpa peringatan apapun, dia berteriak, "Turunkan dia!" Awalnya, para tetua dari Departemen Hukuman bahkan tidak menaruh perhatian pada Chu Feng. Hanya dua tetua yang berjalan mendekat. Mereka bahkan tidak menggerakkan tangan atau mengangkat tangan. Mereka hanya menelan Chu Feng dengan kekuatan origin mereka dan mereka ingin menggunakan tekanan dari ranah origin untuk menekan Chu Feng dengan paksa. Tentu saja, ketika mereka menekan kekuatan origin mereka ke arah Chu Feng, itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada yang terjadi pada Chu Feng dan dia tidak terpengaruh sedikitpun. ****. Di sisi lain, tepat pada saat itu, perubahan terjadi pada tubuh Chu Feng. Lapisan kekuatan origin melonjak keluar seperti badai. Seketika, kekuatan itu menenggelamkan para tetua dari Departemen Hukuman. Kekuatan yang dahsyat itu tak terbendung. Sebelum para tetua dari Departemen Hukuman sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka terdorong ke udara oleh aura kuat Chu Feng. Saat mereka mendarat, kulit mereka pucat pasi dan mereka terluka parah. Orang-orang yang mengamati benar-benar ketakutan saat melihat kejadian itu. Para tetua di Departemen Hukuman semuanya berada di alam asal. Chu Feng menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan begitu banyak tetua, jadi apakah itu berarti dia juga melangkah ke alam asal? Kembalilah dan katakan ini pada Liu Chengen. Jika dia ingin menjagaku, katakan padanya untuk datang sendiri. Chu Feng tidak mempedulikan tatapan rumit dari kerumunan. Dia hanya melirik para tetua dari Departemen Hukuman dengan acuh tak acuh sebelum menuju ke arah markas besar Aliansi Pedang. Ketika dia tiba di sana, Chu Feng langsung menyerang tanpa peringatan. Setiap anggota Aliansi Pedang yang muncul dalam pandangannya akan ditusuk dantiannya dan kultivasinya hancur. Dari apa yang bisa dilakukan Chu Feng sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka yang berada di level 4 Origin Realm. Jika dia menggunakan petir berwarna emas, membunuh mereka yang berada di level 5 Origin Realm seperti meremukkan semut. Bahkan orang-orang di level 6 Origin Realm mungkin tidak akan bisa mengalahkan Chu Feng, apalagi para murid Spirit Realm Inner Court. Chu Feng tidak melumpuhkan mereka dengan menghancurkan tangan atau kaki mereka, tetapi ia melumpuhkan mereka dengan menghancurkan kultivasi mereka dan ia melakukan semua itu dengan satu serangan. Meskipun ia hanya menusuk dantian mereka, ketika beberapa ratus murid pelataran dalam tergeletak di tanah, pemandangan menyedihkan itu bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh orang normal manapun. Chu Feng telah kembali dan saat ini dia secara terbuka membantai aliansi pengadilan dalam. Darah membentuk sungai di pengadilan dalam dan bahkan para tetua tidak dapat mengendalikannya. Orang ini terlalu tidak terkendali dan dia benar-benar membuat musuh dari sekolah naga Azure. Berita tentang tindakan Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh pelataran dalam. Mereka bahkan memasuki zona inti, dan seketika, orang-orang dari berbagai tempat datang ke pelataran dalam dan mereka ingin mengamati pemandangan itu. Tentu saja, Departemen Hukuman Pengadilan Dalam tidak akan mengabaikan tindakan Chu Feng. Liu Chengen secara pribadi keluar dan dia memimpin beberapa ratus tetua dari Departemen Hukuman dan mengepung Chu Feng. Mereka bahkan meneriakkan slogan-slogan untuk membunuh Chu Feng. Bagaimanapun, dia sudah memiliki beberapa sejarah dengan Chu Feng sehingga dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Chu Feng. Dia berencana untuk membalas dendam atas cucunya, Liu Mang. Kerumunan di sekitarnya mengira bahwa Chu Feng pasti sudah mati. Lagi pula, di dalam istana dalam, nama Liu Chengen sangat terkenal. Namun, ketika pasukan Liu Chengen tiba di markas besar Aliansi Pedang, dua pasukan lagi juga tiba pada saat yang sama. Itu adalah gedung tetua yang menjadi tanggung jawab Surou, dan juga gedung keterampilan bela diri yang menjadi tanggung jawab Tetua Ouyang. Tetua Ouyang memimpin puluhan orang, sedangkan Surou memimpin sekitar 1000 orang. Dalam hal kekuatan, gedung itu benar-benar mengalahkan Liu Chengen. Surou, apa ini? Anak ini melanggar peraturan sekolah dan dengan gegabah menghancurkan kultivasi murid-murid dari sekolah yang sama. Departemen Hukumanku menangkapnya atas kejahatan itu. Sebagai seorang tetua di sekolah naga biru, kau malah melindunginya. Apakah kau memenuhi syarat untuk menjadi seorang tetua di sekolah naga biru? Liu Chengen bertanya dengan keras, seolah-olah ia ingin semua murid di sekitarnya tahu bahwa Surou salah. Chu Feng adalah murid inti, jadi meskipun dia melakukan kesalahan, bukan giliranmu untuk menghukumnya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Surou berkata dengan santai dan cepat. Dia hanya melirik Liu Chengen dengan acuh tak acuh dan dia bahkan tidak menatapnya.
Penatua Liu, aku tahu kau punya dendam pribadi dengan Chu Feng, tapi aku harap kau bisa menangani masalah ini dengan baik dan tidak melibatkan emosi pribadimu dalam masalah ini. Meskipun hal-hal yang dilakukan Chu Feng hari ini sedikit berlebihan, itu bukan tanpa alasan. Ketika aliansi pedang mengalahkan aliansi Chu, di mana departemen hukumanmu? Tetua Ouyang juga berbicara. Meskipun senyumnya sangat lembut, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Kau, Liu Chengen tidak dapat berkata apa-apa untuk membantahnya. Ia tidak dapat menghadapi Suro maupun Elder Ouyang. Jadi, ia tidak dapat menyerang Chu Feng dengan paksa. Namun, dia tidak khawatir. Lagi pula, dia bukan satu-satunya orang yang ingin berhadapan dengan Chu Feng. Ketika orang-orang dari zona inti tiba, bahkan jika dia tidak menyerang dirinya sendiri, Chu Feng tidak akan mengalami kesulitan. Chu Feng, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau bisa menghancurkan kultivasi begitu banyak murid dari sekolah yang sama? Masalah ini telah mengguncang seluruh sekolah Azure Dragon. Bahkan jika adikku ingin melindungimu, dia tidak akan berdaya. Su Mei juga datang. Dia berdiri di samping Chu Feng sambil menatap anggota aliansi pedang yang saat ini sedang dirawat oleh para tetua. Di dalam matanya yang indah ada kekhawatiran. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang keselamatan anggota aliansi pedang, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Sekarang kau memikirkanku. Ketika aliansi pedang menindas keluarga Cuku dan aku tidak ada di sini, di mana kau dan adikmu? Chu Feng sedikit menggerutu sambil menatap Su Mei sekilas. Dia tidak khawatir atau takut karena dia sudah bisa menggunakan formasi roh, jadi selama Zhuge Liuyun mengetahuinya, dia pasti akan menerimanya sebagai muridnya. Di dalam sekolah naga biru, dengan perlindungan orang itu, siapa yang berani menyentuhnya? Belum lagi menghancurkan kultivasi murid-murid pelataran dalam, bahkan jika dia membunuh mereka, dia hanya akan menerima hukuman ringan dan tidak ada yang berani mengambil nyawanya. Chu Feng, jika kau berpikir seperti itu, maka kau benar-benar telah salah menyalahkanku dan adikku. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei memiliki keluhan di seluruh wajahnya. Dia cemberut mulutnya dan berkata, meskipun Wu Jiu yang menindas keluarga Cumu, pada kenyataannya, itu di bawah hasutan Gong Luyun. Pada hari ketika aliansi pedang mulai bertindak, adikku akan keluar. Namun, pada saat itu, Gong Luyun menemukan adikku. Dia ingin bertaruh dengan adikku. Dia berkata, asalkan dia bisa mengalahkannya, dia akan mengorbankan nyawamu dalam pertempuran yang sudah diatur dalam waktu 1 tahun. Namun, jika adikku kalah, dia tidak akan mempersulitnya. Dia hanya meminta agar aku dan adikku tidak ikut campur dalam masalah antara aliansi pedang dan aliansi Chu. Jika adikku tidak menjadi tetua, dia akan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Selain itu, kota Vermilion Bird milikku sudah berselisih dengan kota Black Tortoise miliknya, jadi wajar saja adikku tidak takut pada Gong Luyun. Dia setuju untuk bertarung dan ingin memberinya pelajaran. Namun, sungguh tidak terduga bahwa adik saya kalah, dan dia kalah telak. Meskipun dia tidak mau, dia harus menepati janjinya. Jadi, adikku tidak punya pilihan selain tidak peduli dengan hal-hal itu dan dia tidak punya cara untuk ikut campur dalam masalah antara aliansi pedang dan aliansi Chu. Wajah Su Mei penuh dengan keluhan saat dia mengatakan kebenaran secara rinci.